Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali mau'izah dalam setiap khutbah Jumat, khatib ingin mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada, apakah dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kaya miskin, apakah kita adalah siswa, terpelajar, mahasiswa, dosen, profesor, doktor, semuanya tanpa kecuali, karena kita akan dipertanggungjawabkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersamaan dengan ayat yang khatib bacakan tadi, kita semuanya tidak terlepas kejadian kita dalam hubungannya kita dengan kedua orang tua kita. Nabi Adam, Siti Hawa lah yang tidak punya apa yang dinamakan kedua orang tuanya. Nabi Isa alaihi salam, dia hanya punya ibunya tapi tidak punya bapaknya. Selainnya seluruh manusia, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup sekarang dan bakal yang lahir yang akan datang, semuanya sesuai dengan sunnatullah bahwa manusia itu adalah berasal dari kedua orang tuanya. Ayat yang khatib sebutkan tadi tersebut dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Allah memulai kata wawasayna. Wassa ini adalah luraj yang menunjukkan wajib. Ada beberapa kata di antaranya: ujiba, furida, kutiba, wawassa, kemudian waqada. Semua lafaz-lafaz ini menunjukkan kepada wajib, ditambah dengan fi'il amarnya. Maka banyak ayat Al-Quran menyinggung tentang hubungan kita dengan orang tua kita. Pertama tersebut dari dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Tersebut pula dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Tersebut pula dalam surat Luqman ayat 14-15. Tersebut juga dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Tersebut pula dalam ayat 36 menunjukkan bahwa kita punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Semuanya kata-kata itu Allah memulai dengan kata diwajibkan.
kami wajibkan, kami tetapkan, kami wasiatkan kata-kata ini. Oleh karenanya kita camkan ini. Ketika kita lihat di dalam medsos, ditayangkan di TV, banyak anak-anak sekarang yang tidak lagi menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan di Nagang Raya, di sana, ayah andanya dibaca oleh anak kandungnya sendiri, hanya gara-gara kebun sawitnya. Masya Allah. Dalam surah Al-Isra kita mulai dengan wawasaina tadi. Wawasainal insana biwalidayhi husna. Setelah wawasaina, dan kami wajibkan kepada manusia, al-insan bermakna kullu insanin, setiap pribadi manusia. Beda dengan an-nas. Karena kata mufrad di sini menunjukkan bahwa tanpa kecuali pada setiap manusia punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana orang tuanya berbuat baik kepada dirinya semenjak dia dalam kandungan sampai dia menjadi dewasa. Canangkan ini kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, saya bacakan saja maknanya. Insan juga. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ketika dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa makna iman, tentang apa makna Islam, yang terakhir apa makna daripada ihsan. Maka ihsan di sini tersebut dalam ayat ini, karena tanpa iman tidak mungkin akan melahirkan ihsan, tanpa Islam tidak mungkin melahirkan apa yang dinamakan ihsan. Oleh karenanya ihsan ini implementasi daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berimanlah yang akan mengabdi, yang akan berbakti, yang akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya sudah renta, Abu Quhafah namanya. Ketika para sahabat sudah banyak yang masuk Islam, kemudian beliau belum masuk Islam. Lalu Abu Bakar memapah orang tuanya Abu Quhafah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk masuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digendong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara kita yang menggendong orang tuanya hari ini? Siapa? Kemudian apa yang dinamakan dengan Imam Syafi'i sendiri, ibundanya sementara ayahnya sudah duluan meninggal dunia. Ketika ibundanya itu sakit-sakitan di Audhur waktu tua, beliau sendiri yang mencebok ibundanya, diambil jasa. Siapa di antara kita? Itu orang-orang besar, itu imam mazhab. Apa artinya kita ini? Khalifah yang pertama, imam kita, imam mazhab Imam Syafi'i. Bangga kita. Kadang-kadang ingat tadi al-insan
Maksudnya bahwa setiap insan tidak bisa mewakilkan untuk bakti orang tua itu kepada orang lain. Tidak bisa wakil. Tidak bisa buat surat kuasa. Saya memberi kuasa kepada cipulan-cipulan untuk bakti kepada orang tua saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya dalam surah Al-Isra ayat 23-24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar kamu menyembah hanya Allah semata. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada dua orang tuanya. Hablum minallah, Allah yang pertama. Hablum minan nas, hanya dua orang tua yang pertama, bukan orang lain. Duribat alaihimud dillah aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang pertama hablum minan nas adalah orang tua kita. Yang lain no, bukan. Lalu mari kita lihat. Saya tidak bacakan ayat seluruhnya. Kita lihat nanti beberapa hadis. Orang tua kita dalam surah Al-Ahqaf disebutkan bahwa ibu kita mengandung kita itu kurhan wa wada'athu kurhan, susah payah. Coba anak yang dilahirkan itu 4 kilo, tambah kutubannya dengan airnya itu 6 kilo. Coba tempatkan batu 6 kilo di perut kita masing-masing, coba bawa. Coba bawa. Berapa lama bisa dibawa? Kita harus menguji. Berapa bisa yang kita bawa itu. Ya, kurhan ya. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kemudian dia menyapi, memberi susu, kemudian menyapi dan juga mengandung sehingga hatta idza balara asyuddahu, apabila dia sudah mencapai dewasa, wa balara arba'in sana, paling tidak umur 40 tahun, dia qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Inilah anak yang berbakti kepada orang tua. Umur 40 tahun kita sampai dengan kita berapa itu? 40 tahun ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jangankan dengan orang tua, kata-kata yang tersakiti, perasaan yang tersakiti beliau itu menjadi kita dosa besar. Yaitu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Jika orang tua kita itu baik salah satu atau kedua-duanya itu sudah renta, fala taqul lahumā uff. Biasa kita, anak kita sekarang, mak saya agayu katanya. Mak ya mak yang seperti itu, fala taqul lahumā uffin. Lalu orang yang sedangkan yang paling ringan tidak boleh, apalagi wala tanharhuma, kata mengancam, menghardik orang tua. Kalau sekarang banyak yang menghardik. Kami Darussalam ada yang datang orang tuanya,
Kami sebagai PA, pembimbing akademik, mengeluh orang tuanya bagaimana sikap anaknya karena tidak terpenuhi untuk membeli Honda yang diidam-idamkan. Padahal Honda sudah ada, Honda yang kecil. Mau yang gede lagi. Berontak dia. Sampai mengancam kepada orang tuanya. Inilah generasi milenial. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalnya manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanya pada Nabi. Kala Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat dilakukan tepat pada waktunya. Qala summa ayyu ya Rasulullah, kemudian yang mana lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidaini, berbuat baik kepada dua orang tua. Salat pertama. Dua, birrul walidain. Orang yang salat tapi tidak punya birrul walidain, salatnya tidak ada arti apa-apa. Nanti bagaimana kalau orang tua kita itu sebagai orang pembuat maksiat atau yang lainnya? Tersebut dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andai kata kedua orang tuamu itu mengajak kamu melakukan syirik kepada Allah atau berbuat maksiat tanpa ilmu, fala tuti'huma, kamu jangan ikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi berbuat baik kepada beliau masih wajib kamu selama masih hidup di dunia. Biaya je, mau sakit bah dokter, pegal-pegal urut. Kalau dia tidak bisa mandi, kita mandikan. Oh, dia itu adalah orang Nasrani, ya Nasrani. Tapi kewajiban tidak hilang kepada kita. Karena orang tua. Kemudian setelah itu apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad perang sabilillah itu setelah birrul walidain. Terjadi pada Abdullah bin Amr, kemudian beliau menceritakan bahwa seorang laki-laki pernah datang, seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'dinuhu fil jihad. Orang ini minta izin untuk melakukan jihad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyu walidaka?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, "Na'am." Ya Rasulullah. Qala, "Fa fihima fajahid." Maka kamu berbakti kepada keduanya, kamu itu berjihad. Berarti orang yang melakukan pengabdian kepada dua orang tua sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Kalau dia meninggal, itu pahala syahid kepada orang yang bersangkutan. Kaum muslimin, coba lihat lagi doa orang tua. Dua orang tua ini adalah mustajabah. Salasun da'watin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang langsung diterima oleh Allah tanpa ragu-ragu. Da'watul madlum, pertama orang yang terzalimi, doa orang yang terzalimi. Yang kedua wa da'watul musafir, doa orang-orang musafir. Yang ketiga da'watul walidaini, doa dua orang tuanya ala walidihima, kepada anak-anak keduanya. Maka kita terjadi hari ini seperti sekarang, yang jadi pegawai, yang jadi saudagar, itu semuanya doa orang tua, bukan usaha kita.
Karena semua orang tua tidak menginginkan anaknya itu miskin. Setiap orang tua tidak menginginkan anaknya itu bodoh. Semua orang tua itu mencita-citakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun saya tidak bisa tulis baca, anak saya jangan seperti saya, ya Allah. Dia minta. Tidak ada anak yang orang tua meminta supaya lebih hina daripada beliau itu. Tidak ada. Doa orang tua itulah yang makbul, yang sehingga kita nikmati kehidupan sekarang. Lalu apa yang kita balas kepada beliau? Kaum muslimin, ingat lagi hadis yang seterusnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dan Hakim. Ridallah fi ridal walidain. Allah reda apa yang diridai oleh kedua orang tuanya. Wa suqtullah fi suqtil walidain. Allah murka pada kemurkaan orang tua. Maka coba lihat orang yang kawin tanpa ada restu orang tua. Lihat dalam kenyataan apa yang bakal terjadi. Karena itu doa orang tua. Bahkan ketika kami masih mahasiswa, kami menyaksikan sendiri ada seorang yang ribut dengan orang tuanya karena diributkan oleh istrinya sendiri, dan si suami ini membela istrinya tapi memaki-maki orang tuanya. Selang beberapa saat setelah itu, yang tadinya terjadi waktu kami pulang sekolah, kemudian pada saat asar beliau ketabrak dengan bakmenya. Di situ habis umurnya. Kami menyaksikan sendiri itu. Menyaksikan sendiri. Orang tua. Tidak main-main dengan orang tua kita. Kaum muslimin, ingat lagi dari Abu Dar, wal walidani awsatu abwabil jannah. Dua orang tua itu adalah pintu tengah syurgamu. Fa in syi'ta fa'ati dzalika bab. Kalau kamu ingin sia-siakan mereka, berarti kamu tidak akan dapat membuka pintu surga itu. Ifadhu, kalau kamu menjaganya, insya Allah kamu akan, itu miftahul jannah. Orang tua, orang yang masih punya orang tua kemudian tidak sempat masuk surga, berarti ini adalah orang yang celaka kehidupan kita. Kaum muslimin, mari kita lihat lagi tentang dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa marrat. Apakah inginkah aku tunjukkan kepadamu dosa-dosa besar? 3 kali diulang oleh Rasulullah. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bala. Qala al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan tingkat yang kedua adalah durhaka kepada dua orang tua. Walilasa wa kana muttaqian. Sementara itu Nabi duduk dan bertelekan. Ala wa qulu zur, dan ketahuilah setelah itu adalah saksi palsu, berkata dusta, hoax, dan seterusnya. Berarti zina di bawah dari uququl walidain, riba di bawah dari uququl walidain. Berarti al-isyraku billah yang pertama, kemudian uququl walidain yang kedua, dosa besar. Maukah kita keluar supaya tidak terjadi menjadi terikat dengan dosa-dosa besar itu? Lalu bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah meninggal dunia? Mari kita lihat rangkuman hadis riwayat Ahmad, hadis Abu Dawud, hadis Ibnu Majah. Pertama, kewajiban kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. As-salatu alaihima wastighfaru lahuma. As-salatu sini bukan arti salat, tapi doa.
berdoalah kamu kepada keduanya dan minta ampun beliau kepada beliau jika beliau itu sebagai muslim. Tapi kalau beliau seorang kafir, jangan minta ampun. Kedua, wanfidalu ahadihima, tunaikan apa yang pernah dijanjikannya, yaitu ad-dainu, utang beliau, al-wasiyah, wasiat beliau, kemudian nadar beliau, dan wakaf, harta wakaf yang telah diberikan oleh beliau jangan ditarik kembali, dosa besar. Ketiga, wa ikramu sadiqihima, dan muliakan sahabat karibnya, teman sejawatnya. Kemudian silaturahmi biqrabatil walidain, kemudian menjalin silaturahmi dengan kerabat kedua orang tua kita. Yang kelima, al-hifdzu silaturahmi baina auladi wa abnaihima, dan sesama anak-anak beliau jangan bertengkar, jangan berselisih. Kemudian yang keenam, as-sadaqatu lil walidain, beri sedekah kepada dua orang tuanya. Saya menarik Syekh Ali Jabir memberi dalam as-sadaqatu lil walidain ini. Setiap subuh bikin sebuah kantong atau tabung untuk kedua orang tuanya, misalnya 5.000 untuk ibu, 5.000 untuk bapa, kemudian 5.000 untuk kita, 5.000 lagi untuk istri kita. Satu. Setiap hari Jumat kita berikan kepada fakir miskin orang tuanya. Maka sedekah jariyah. Kemudian yang ketujuh, nasrul ilmi yuntafa'u bih, mengembang atau menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang saya peroleh, ilmu Pak Kali peroleh, ibu dan bapak peroleh, semuanya bapak kembangkan, tapi pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tua kita. Saya ceramah ini, mau'izah ini untuk diri saya, untuk bapak, dan mengalir kepada kedua orang tua saya. Kalau saya nakal, mengalir juga nakalnya kepada orang tua saya. Mengalir. La taziru waziratun wizra ukhra, bukan dalam hubungan dengan orang tua, dengan orang lain. Itu ayatnya. Aku pisah-pisah. Jangan digabung. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kiranya karena kita semuanya punya orang tua, mulai hari ini dan seterusnya sampai ajal menjemput kita, muliakan orang tua kita. Nabi Yusuf alaihi salam setelah menjadi Perdana Menteri di Mesir, kemudian datang orang tuanya, beliau menanggalkan mahkotanya, turun dari singgasananya, dipapah orang tuanya, duduk di atas singgasananya, karena beliau setelah itu baru beliau mencium kaki orang tuanya. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Kita hina dengan orang tua, jangan menganggap kita lebih mulia dari orang tua kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kiranya mau'izah yang singkat ini ada manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.